Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita mengenai belajar gagal. Belajarlah gagal pada orang-orang yang berhasil. Nasihat ini benar-benar tidak umum, benar-benar tidak lumrah. Untuk apa belajar gagal? Bukankah semua orang ingin berhasil, ingin sukses? Pernahkah kita membaca atau mendengar kisah orang-orang sukses, orang-orang hebat yang ikut meramaikan panggung sejarah dunia? Apakah itu ilmuwan, negarawan, politikus, seniman, atau bahkan para rasul? Sebelum mereka berhasil, berapa kali mereka gagal? Dan bagaimana sikap mereka ketika gagal? Pernahkah kita mempelajarinya? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bung Karno seringkali melontarkan kalimat itu untuk mengingatkan kita bahwa semua bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat dan pandai menghargai sejarahnya. Belajar sejarah bukan hanya mencatat kapan dan di mana sejarah itu terjadi, namun lebih dari itu adalah bagaimana tumbuh, berkembang, hingga mencapai kejayaan suatu bangsa. Apakah sebabnya? Demikian juga hancur atau runtuhnya suatu bangsa atau kerajaan yang pernah begitu besar dan masyhur dapat hancur lebur. Apa pula sebabnya? Dan bicara mengenai sejarah, Nabi Muhammad adalah pelaku sejarah yang paling hebat di antara yang lain. Tentu saja tanpa mengecilkan peran tokoh-tokoh besar yang lain. Dunia mengakui bahwa abad kejayaan Islam yang dirintis oleh Rasulullah adalah pemegang saham terbesar atas berkembangnya kehidupan modern seperti yang kita saksikan sekarang. Wahai murid-muridku, anak-anakku, setiap orang adalah pelaku sejarah bagi dirinya sendiri. Setiap orang adalah anak dari zamannya. Siapa yang mampu menguasai dirinya dan keluarganya hingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian yang mandiri adalah miniatur bagi sebuah bangsa atau negara yang besar dan sukses. Bukankah keluarga adalah simbol dari negara dalam skala yang terkecil, di mana kepala keluarga bagaikan kepala negara yang bertanggung jawab atas seluruh anggotanya. Kepala keluarga yang peduli dan paham sejarah akan mampu membawa seluruh anggotanya untuk lebih maju dan berkualitas daripada yang tidak paham sejarah sama sekali. Seorang tokoh besar yang hidupnya jatuh bangun, terseok-seok, terhimpit, tertindas, dan terhina, akan tetapi sukses pada akhirnya, akan lebih menarik daripada tokoh yang karirnya mulus. Lebih terasa daya juangnya, daya tahannya, dan kecerdasannya. Sekali lagi, Rasulullah adalah buktinya. Bagaimana menyikapi sejarah, menyikapi kisah-kisah orang hebat, semua tergantung kita sendiri. Apakah sejarah itu adalah dongeng yang indah ketika diceritakan menjelang tidur, atau kegagalan dan keberhasilan tokoh besar jadi inspirasi, jadi motivasi bagi kita? Bagaimana bila Tuhan menjadikan kita sukses setelah 9 kali gagal? Bukankah Abraham Lincoln, Presiden AS yang ke-16 itu, yang dianggap paling sukses, menjadi presiden setelah berkali-kali gagal? Dia dianggap paling sukses
karena telah berhasil menghapuskan perbudakan di Amerika. Apa arti kegagalan bagi kita? Kegagalan adalah pintu masuk untuk putus asa atau pemicu kita untuk terus berusaha dan berusaha selama kita mampu berusaha. Bukankah Tuhan hanya menyuruh kita untuk berusaha? Bukankah putus asa itu seperti meremehkan Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak kuasa lagi untuk membuat kita berhasil. Sekali lagi, belajarlah makna kegagalan pada orang-orang yang berhasil. Hingga kita tahu bahwa sukses atau berhasil tidak datang cuma-cuma, tidak datang secara gratis, tidak hanya duduk manis. Tiada kemerdekaan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, dan tiada pengorbanan bila kita selalu takut gagal. Tiada istilah pengorbanan yang sia-sia, tiada pengorbanan yang membuat kita kecewa. Kekecewaan kita seringkali timbul karena harapan kita yang terlampau besar, melampaui batas-batas kemampuan kita. Keberhasilan bukanlah yang dituntut untuk diraih. Dia hanyalah efek dari usaha yang tak mengenal lelah, dan tentu saja izin Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukankah kita mampu berusaha karena kita hidup? Dan siapakah yang menghidupkan kita? Bukankah kita tidak minta hidup? Lalu bisakah kita minta berhasil? Bila keberhasilan adalah permintaan kita dan bukan anugerah Tuhan, pasti kita telah lupa diri, melewati batasan kita sebagai manusia atau sebagai makhluk. Tidak ada apapun yang kita jalani atau kita alami kecuali semuanya telah ditentukan. Al-Quran surat Taubah 51 menyatakan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ayat ini menjelaskan hakikat kegagalan, yaitu gagal bertawakal. Bila keberhasilan yang kita raih adalah usaha kita semata-mata, bila memang itu anggapan kita, itulah kegagalan yang sempurna. Sebab seakan Tuhan sama sekali tidak terlibat dalam hidup kita. Demikian juga berputus asa terhadap kegagalan. Putus asa itulah kegagalan yang sesungguhnya. Bisakah berhasil tanpa izin Allah? Bisakah gagal tanpa izinnya? Wahai murid-muridku, anak-anakku, kenali dirimu, kenali dirimu. Tetaplah fokus pada dirimu. Waspadalah pada godaan yang muncul dari dalam hati dan pikiran. Janganlah gagal menjadi kegagalan. Janganlah sukses kau anggap suksesmu. Gagal dan sukses itu sama saja. Gagal dan sukses itu kosong. Keduanya hanyalah kuasa, hanyalah kehendaknya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Selesaikan tugasmu, lalu lupakanlah. Jalani hidup apa adanya. Kenali kewajibanmu. Terima hakmu. Yakini Tuhan menyertaimu. Dan Dia tidak akan menyanyiakan imanmu, menyanyiakan kebaikanmu. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertaimu. Amin. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.